Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di tutorial PHP. Terima kasih sebelumnya bagi kalian yang telah mensupport atau mensubscribe channel ini. Semoga channel ini nanti bisa berkembang. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan control structures di PHP. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suite. Seperti biasa, kita akan baca terlebih dahulu materinya di dokumentasi resmi PHP. Silakan teman-teman buka browsernya, kemudian kunjungi php/manual/gn. Kita akan masuk ke control structures, kemudian kita akan masuk ke suite. Saya akan jelaskan terlebih dahulu, baru nanti kita akan praktekkan agar teman-teman lebih memahami. Oke, di sini ya, kalimat pertama yang ini, katanya di sini pernyataan suite ini itu mirip dengan pernyataan if. Ya, jadi dia mirip similar dengan if statement, atau kata lain suite ini cara lain kalau teman-teman tidak ingin menggunakan if, teman-teman bisa gunakan suite. Ya. Kemudian yang ini katanya ya, di dalam banyak kesempatan kita mungkin ingin membandingkan beberapa variabel atau ekspresi ya dengan banyak nilai atau value yang berbeda, dan mengeksekusi bagian baris kode yang berbeda tergantung nilai yang sama atau yang equal. Ya. Inilah katanya kegunaan dari suite ini. Kemudian catatan di sini bahwa suite ini katanya tidak sama, unlike some other language, artinya tidak sama dengan bahasa lain. Continue di statement ini, di statement suite itu similar to brick atau mirip dengan brick. Kemudian yang ini ya, jika kita memiliki suite di dalam perulangan atau di dalam looping dan kita ingin melanjutkan ke perulangan berikutnya dari perulangan luar, gunakan continue 2 ya. Kita berikan di sini nilai 2, continue 2. Kemudian ada catatan di sini juga ya, suite ini adalah loss conversion. Apa sih loss conversion? Coba kita klik ini. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Loss conversion itu sama dengan 2 sama dengan seperti ini. Ya, itu artinya 2 sama dengan, itu loss conversion. Dan kalau strict itu 3 sama dengan. Seperti penjelasan di pembahasan operator, kalau 2 sama dengan ini, atau loss conversion ini, untuk nilai string 1 seperti ini, itu kalau dibandingkan dengan nilai 1 integer, itu bernilai true. Beda halnya kalau teman-teman menggunakan operator strict seperti ini, 3 sama dengan, nilai 1 yang di akhir kutip 2 ini bernilai string, ketika dibandingkan dengan nilai 1 integer, itu bernilai false. Ya, ini perbedaan antara loss dan strict. Dan di suite itu menggunakan loss conversion. Kemudian yang berikutnya ini adalah contohnya. Jadi untuk membuat suite itu seperti ini, teman-teman ketikkan suite, kemudian buka kurung, selanjutnya kurung kurawal. Dan di sini kita ketikkan case 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan jangan lupa teman-teman lakukan break ya. Dan kalau teman-teman tidak lakukan break atau tidak ketikkan break di sini, maka semuanya akan dieksekusinya. Ya, kita akan tes, kita akan coba langsung praktekkan agar teman-teman tidak bingung. Silahkan teman-teman buka VS Code-nya, kemudian kita akan buat file baru di sini. Saya ingin beri nama suite.php. Kemudian kita akan buat tag pembuka PHP seperti ini. Kemudian di sini saya ingin buatkan contoh yang pertama. Saya ingin buatkan terlebih dahulu if statement atau pengkondisian ketika menggunakan if, baru nanti kita akan buat dalam bentuk suite. Kita lihat perbandingannya. Saya ingin buat di sini variable i, yang mana variable i kita assignment dengan nilai misalnya 1 seperti ini. Kemudian kita buat pengkondisian if, buka kurung seperti ini. Kemudian kurung kurawal. Kemudian di sini saya ingin buat else if lagi. Seperti ini, jangan lupa buka kurung lagi, kurung kurawal lagi. Dan di sini saya ingin buat else if lagi, biar dia ada 3 pilihan. Seperti ini, kemudian kurung kurawal. Oke, barulah kita ketikkan di ekspresinya, jika nilai i sama dengan 0, kita ingin lakukan di sini echo, ya, i sama dengan 0, titik koma. Saya ingin duplikat saja ini, kemudian kita geser ini ke bawah. Dan ini juga kita geser ke bawah. Dan pada ekspresi kedua kita ingin ketikkan di sini variable i sama dengan 1,
Dan yang terakhir, variabel i sama dengan 2. Ya. Kemudian yang ini kita ganti 1, dan yang ini kita ganti 2. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu di layar, seharusnya yang muncul adalah ini, i sama dengan 1. Silakan teman-teman buka browsernya, kemudian ketikkan localhost, dan kita masuk ke suite. Nah, benar ya, muncul i sama dengan 1. Ya, ini mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan pengkondisian if. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ketikkan dalam bentuk suite? Ini kita komen kembali, saya sisakan variabel i. Nah, untuk membuat suite, ya, teman-teman ketikkan suite seperti ini, kemudian buka kurung juga sama seperti if, selanjutnya kurung kurawal. Dan di sini pada ekspresinya teman-teman ketikkan variabel i-nya. Ya, variabel i ini kita masukkan ke ekspresinya suite. Kemudian yang di sini kita ketikkan case 0.2. Apa yang dilakukan? Kita akan echo. Ya, apa yang kita echo? Kita akan echo i sama dengan 0. Titik koma. Kita akan duplikat. Oke, kemudian ini 1, 2, dan kita akan duplikat juga case-nya biar cepat. Dan ini kita geser, dan ini kita geser. Oke, ini 1 dan ini 2. Oke, ini kita rapikan. Ini juga. Oke, clear. Dan ini 2. Oke, selesai. Oh ya, jangan lupa kita ketikkan break. Kalau tidak ketikkan break, maka semua akan muncul. Kita harus lakukan break seperti ini. Di koma. Yang case 1 juga kita ketikkan break. Seperti ini. Dan yang terakhir, kita break juga. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya. Kalau ini kita ganti 0, ya, yang muncul seharusnya adalah ini. Sekarang kita akan lihat di browser, reload. Nah, ya benar, yang muncul adalah 0. Jadi, bentuk if seperti ini, teman-teman bisa juga lakukan dengan menggunakan suite seperti ini. Ya. Nah, catatan tadi, jangan lupa teman-teman lakukan break. Bagaimana kalau breaknya kita matikan seperti ini? Dengan lihat, seperti yang saya katakan, semua akan muncul di layar. Sekarang kita akan lihat, reload. Nah, maka akan muncul di layar. I sama dengan 0, I sama dengan 1, I sama dengan 2. Ya. Semua akan muncul di layar. Maka harus kita break. Kemudian yang ingin saya tunjukkan juga, kalau di if, saya aktifkan kembali, biasanya kita mengetikkan, pada pilihan terakhir itu ada yang namanya else. Seperti ini. Ya, ini adalah kondisi jika variabel i bukan 0, 1, 2. Ya, maka akan muncul pilihan terakhir seperti ini. I, tidak, 0, 1, dan 2. Seperti ini. Kita akan tes terlebih dahulu yang if. Ini kita matikan kembali. Sekarang yang ini kita ganti variabelnya menjadi 5. Otomatis yang muncul adalah pilihan terakhir. Sekarang kita akan lihat di layar, reload. Nah, benar ya, yang muncul yang terakhir. I tidak 0, 1, dan 2. Nah, bagaimana dengan suite? Apakah juga bisa di suite itu ada yang namanya default? Kalau teman-teman geser ke bawah, kita akan ketemu dengan yang namanya default seperti ini. Ya, kita bisa atur defaultnya seperti ini. Ya, di sini ada catatan. Kalau teman-teman berikan multiple default, ya, di sini teman-teman berikan lebih dari satu default, dia akan error. Ya, compile error. Ya, dia hanya bisa satu. Sekarang kita akan tambahkan di suite kita break sehingga dia sama seperti if di atas. Teman-teman tinggal ketikkan di sini default seperti ini. Kemudian jangan lupa titik 2. Selanjutnya kita copy saja yang ini dan kita paste ke sini. Kita rapikan dan tidak perlu kita ketikkan break. Ya, kenapa? Karena di posisi terakhir break itu tidak harus kita lakukan, ya, kecuali kita berada di posisi atas. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu, kita matikan ini. Kita lihat apakah yang muncul juga ini. Kita ketikkan di sini dari break. Seperti ini. Kita akan lihat. Reload. Nah, benar ya. Maka akan muncul yang default. Ya, default di suite itu sama artinya else atau pilihan terakhir di if. Ya, sama saja artinya
Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka secara standar apa yang ingin kita tampilkan ke layar, ya ini adalah default. Nah, bagaimana kalau defaultnya kita geser ke atas, kita paste. Saya ingin posisikan dia di paling awal seperti ini, kira-kira apa yang terjadi. Sekarang, tentu kita akan tambah break di sini. Kita akan lihat di layar, reload. Nah ya, bisa. Nah, bagaimana kalau breaknya kita hilangkan? Seharusnya, kalau ini tidak kita break, ini juga akan muncul. Sekarang kita akan lihat. Reload. Nah ya, maka akan muncul. Kenapa ini tidak muncul? Karena ada break di sini. Jadi, kalau teman-teman buat di awal, jangan lupa tambahkan break di sini. Tapi, kalau teman-teman lakukan di posisi akhir seperti ini, ya, break tidak harus teman-teman berikan. Nah, inilah penulisan dari switch. Yang terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, yaitu penulisan ketika menggunakan alternatif sintak. Kita ketikkan di sini, ya, contoh menggunakan alternatif sintak. Kita copy saja ini, ya. Kemudian kita paste ke sini. Yang ini saya matikan. Nah, untuk alternatif sintak, ya, ini kita ganti menjadi titik 2. Kemudian yang terakhir, teman-teman ketikkan and switch seperti ini, kemudian titik koma. Ya, ini sama saja. Sekarang i-nya kita ganti menjadi 2. Seharusnya yang muncul adalah ini. Sekarang kita lihat di layar. Reload. Ya, selesai. Jadi untuk alternatif sintak, teman-teman bisa ganti kurung kurawal dengan titik 2 seperti ini. Saya rapikan. Yang terakhir, kita ingin contoh saja. Yang terakhir, saya ingin memberikan contoh kasus lain penggunaan switch. Yang ini saya matikan, biar tidak mengganggu. Contoh lain misalnya, yang mungkin banyak kalian temukan di dalam proses pengkodingan. Misalnya seperti ini, kita punya variabel bulan yang mana kita beri nilai misalnya 2 saja. Kemudian kita ketikkan di sini switch. Selanjutnya buka kurung seperti ini. Selanjutnya buka kurung kurawal. Dan di sini kita ketikkan variabel bulan seperti itu. Kemudian kalau dia cast, ya, kalau dia 1 misalnya, ya, teman-teman ingin munculkan apa? Tentu kita akan munculkan Januari. Ini, kemudian titik koma, selanjutnya break, titik koma, kemudian kita akan masuk ke case kedua seperti ini, kemudian echo, kemudian saya ingin buat terlebih dahulu template-nya seperti ini biar cepat, kemudian break, titik koma, dan kita lakukan duplikat seperti ini, J 4, 5, 6, kita buat 6 saja, ini kita ganti 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke, dan di sini kita ketikkan Februari, di sini Maret, oke, di sini April, di sini Mei, dan di sini Juni, ya, dan seterusnya. Kalau misalnya yang dimasukkan salah, kita bisa tambahkan di sini default seperti ini. Kita bisa echo, misalnya nilai yang Anda masukkan salah. Oke, titik koma. Kita akan tes, ya, kalau di sini kita ketikkan atau kita assignment nilai bulan ini, variabel bulan dengan angka 2, otomatis yang muncul adalah ini. Sekarang kita akan lihat. Reload. Nah, benar ya, yang muncul adalah Februari. Nah, bagaimana kalau ini kita ganti misalnya 22? Seharusnya yang muncul adalah yang ini, nilai yang Anda masukkan salah. Sekarang kita akan lihat di browser. Reload. Nah, benar ya, nilai yang Anda masukkan salah. Ya, itu mungkin teman-teman untuk video kali ini untuk pembahasan switch. Intinya switch itu sama dengan if, hanya saja penulisannya saja yang berbeda. Secara fungsi dia sama. Nanti di dalam pekerjaan sehari-hari itu tergantung selera teman-teman. Apakah teman-teman ingin menggunakan if atau teman-teman ingin menggunakan switch. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Switch.